Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hayat. Dengan adanya nikmat hayat, maka kita hidup dan kemudian melekatlah kewajiban bagi kita ibadah. Karena memang ketika nikmat hayat diletakkan kepada jasad awak, disitulah ada kewajiban awak untuk melakukan rangkaian kewajiban ibadah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersusah payah tapi tidak pernah menghitung-hitung payahnya doh, tidak pernah menghitung-hitung lelahnya doh, karena memang ada tanggung jawab yang melekat pada diri beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Jadi karena amanah, karena memang status beliau sebagai Rasulullah, beliau merasakan itu adalah sebuah kewajiban yang mesti beliau lakukan, dan itu dilaksanakan dengan penuh hati, dengan penuh ketaatan. Jadi kalau nanti karajokan disandarkan kepada Allah, niatnya untuk beribadah, lelah hawa, latih hawa, yo nak do de etong tu, nak diupupe, karena memang itu bernilai ibadah, tentu menguntungkan bagi awak. Baik itu pula lah kita umat beliau ada peran-peran awak, status awak mungkin sebagai seorang orang tua. Ada nak orang tua menciraco mau peupe latih selama ko untuk keluarga, untuk anak aduh. Itulah itu merasakan bahwa anda melekat di dalam dirinya sebuah kesadaran bahwa inyo adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, memang ada kewajiban melekat. Itu baru sifatnya kepada manusia tu. Masih menyandarkan kepada manusia. Kalaulah masih berusaha manusia tapi tidak dikanan bahwa itu adalah amanah yang diberikan Allah untuk kita jaga, kita pelihara, yo muncullah upik tu tadi. Dek karena yang takabuku adalah ruh tamyiz tu tadi. Ruh tamyiz tu itulah yang membuat pribadi sikap menjadi ado sombong, kemudian angkuh, kemudian mau pupik menciraco tadilah. Jadi konsepnya kalau di kampung nama menciraco. Menciraco ko mengaku barau-barau mete-mete kan dulu istilah itu nak. Keluarlah kata-kata umpatannya tu bernada bahasa piamane carui. Karena nak ada keikhlasan di situ. Jadi di dalam pengabdian, di dalam beribadah, kalau bakarajo awak di dalam menjalankan amanah adalah sebuah
pengabdian. Pengabdian itu adalah penghambaan diri. Penghambaan diri itu awak menyatakan bahwa nawak karajokan itu semata-mata karena Allah. Berarti pengabdian awak, penghambaan diri awak kepada Allah karena dasar ikhlas. Jadi kalau lah ikhlas kau nak do terbebani lah. Nyo awak mengkoko mau pupik tu dia karena merasa terbebani, merasa awak bajaso. Iya tu nak. Di awak tu mah mangkue kini ku indak je maciraco mau pupik. Nauzubillah thumma nauzubillah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus umatnya penuh dengan cinta. Karena cintanya kepada umatnya, beliau memperjuangkan umatnya sampai nih ke surga. Basamu-samu nih. Abah menjadikan diri awak punya kepedulian seperti itu pula. Kepedulian mungkin sebagai seorang guru, sebagai seorang mama, sebagai seorang pemimpin, atau anak nan beliau lahirkan dan asuh, didik dan besarkan, bertanggung jawab awak mengantarkan anak tu basamulo Jawa sarombongan nanti masuk ke surga Allah. Takah tulu kamanakan? Kalau dia orang Minang kan, kamanakan ko masih ada semacam ikatan emosional. Anak di pangku, kamanakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan. Tenggang kampung jangan sampai binaso. Jadi nak cie je dah, nak keluarga kecil dah. Berarti ada sebagai seorang orang tua, ayah dan ibu bertanggung jawab lo mendidik, mengasuh, membesarkan anak, yo kemudian menjadi anak soleh nih. Berarti ada tujuan akhirnya menjadi anak yang soleh, lalu kemudian bersama-sama lo di surga Allah. Berarti itu tanggung jawab yang mesti dijalankan. Karena kalau itu tidak dijalankan, itu akan menjadi beban. Ya tidak? Menjadi beban nanti. Lalu kemudian menjadi masalah, kawak jadi masalah. Anak yang kemudian awak abaikan pendidikannya, termasuk pendidikan agama, karena kewajiban awak orang tua dalam hadis, salah satunya adalah ayyu'allimahumul kitabah. Mendidik mereka itu kewajiban awak. Majano tahu agama, tahu dengan Allah. Kalau nyolah tahu agama, tahu dengan Allah. Nyo tahu dengan Allah ko, ndak sekedar tahu dia sama Tuhan awak. Allah je. Allah cukup je tu. Ndak. Tahu dia wak sianan disambah. Tahu dia anak wak sianan disembahnya. Makbud itu. Sianan disembahnya. Tahunya ju diri tahunya sebagai abid, sebagai hamba. Itu adalah pendidikan dari awak. Mendudukan statusnya. Kamu sebagai abid, sebagai hamba, sebagai orang yang menyembah. Siapa yang disembah? Adalah Allah. Baca awak menyembah, diajar lo bagamu, dikajar, diajar lo kaji. Tahu dia anak awak sekalian. Siapa yang disembahnya. Jadi mendidik anak kau jangan mau tak sekedar menghafal je dah. Tak sekedar tahu je dah. Ba'alo cara praktek Jadi Allah bagaimana lah. Sama Tuhan Allah. Itu Allah je tu. Tidak. Bahkan di dalam pesantren-pesantren ada cerita kisah ba'a mengenal Allah ko lahir je batin Contoh ketika santri nanti kumpulnya untuk menyembelih ayam itu contoh Malah kok sekali dalam pikirannya, dalam hatinya, bahwa memang Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui. Langsung masuk ke diri. Langsung masuk ke jiwa. Dan itu menjadi pengetahuan yang mempengaruhi cara pikir, cara pandang dan sikap. Baca dia ketika diperintahkan untuk menyembelih ayam, carilah tampe di mana ndak ado nan malie. Katoe kan itunya tu.
Cari tampe di mana ndak adonan meliek. Ada biar ayam tu lain. Kan dalam makna sebenarnya tu, dalam kata-kata lafaz seperti itu, ternyata itu adalah sebuah ujian pemahaman. Kaji letak di sini. Ada yang menerjemahkan secara lahiriahnya, lupa dengan makna yang batiniahnya, yang hakikatnya. Itu bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi kamapun awak lari, kamapun awak pai, apakah ada jauh luput dari pengawasan Allah? Tidak. Allah maha mengawasi. Al-Muhaimin. Allah maha mengawasi, tahu dia Allah Subhanahu wa taala. Di situlah mempengaruhi sikap, mempengaruhi tindakan. Kamapun awak pai, kamapun awak lari, kamapun awak barado, apapun dan awak karajuan, semuanya tidak pernah luput dari pandangan Allah. Karena Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, disadari oleh diri awak, berarti apa karajo awak itu diketahui di Allah Ta'ala. Awak kadang-kadang ketika melakukan sesuatu mungkin yang salah, dek karena orang nak do meliek. Contohnya takah polisi. Awak ketika pakai helm bagi kira. Pergi jalan labuh awak. Pakai helm tu dek karena dek takut polisi. Kau ada polisi kau. Berarti awak kalau polisi meliek, kau cameh awak. Tapi kalau polisi nak meliek, bebas awak. Dilakukan je lah pelanggaran. Kau ada lampu merah atau kau nak ada helm. Padahal sebenarnya dibuat aturan seperti itu. Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Itu kan mengatur awak supaya teratur, dia ada simpang, supaya jangan terjadi tabrakan, menghindari kecelakaan. Berarti diatur lo awak di agama, diatur lo di Al-Quran, supaya awak menjadi teratur lo. Kau nak buliah, kau nak buliah, kau nak disuruh, kau nak tagah, disuruh awak pakai helm, dipakai helm. Dek karena itu kewajiban. Tapi perilaku awak bah, awak mengarajuan sesuatu itu kalau awak meyakini polisi kau meliek. Kalau nak meliek bah, itu awak bebas je lah awak lain. Tak kata tadi menyembelih ayam tu tadi. Disembelih ayam dek kawan lain, dek karena menyimpulkan ndak takana adanya Tuhan maha melihat, pandangannya baru sabate pandangan manusia. Sama tak kata tadi nak nampak polisi, sehingga polisi cadia lo kini. Dibuat lo kini polisi patuang tu guys. Karena do loto dari atau dari kayu kan ada buat dia. Tagak lah tapi lah buah tu kau padanan papan triplek ini. Tagak lah polisi deh. Ba amang kau dibuat takah tu. Mana nakuian manusia, mana nakuian akanlah laga aneh-aneh nama itu. Jadi takutnya hanya karena manusia dia kena polisi. Kini itulah menyadari diri awak bahwasanya takut awak kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam diri awak ada melekat kewajiban-kewajiban. Semoga awak menjadi hamba yang ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Kalau lai ikhlas awak, insya-Allah tidak terbebani dah. Mengurus umat, mengurus jamaah. Kalau lai ikhlas, insya-Allah tidak akan terbebani. Ambo selalu merasakan pengalaman spiritual ketika mendidik anak mau berjamaah. Kalau seandainya ndak ikhlas dah, pasti terbebani banyak pikiran pangana-pangana, banyak perhitungan-perhitungan. Ambo dulu kuliah majambo di Nurul Huda. Di Nurul Huda pasal luang dua kuliah di Unan dan di Yayan. Diminta ambo dek pengurus kabuya ambo pertamanya datang, lalu mau kecian ambo baguru, minta ke guru ambo datang kabuya. Tentu cara bakampung ko cara prosedur kira-kira
baranwe dek buyambu kalau anu itu nak kata bayi dia wak doh kece buyambu kalau wak kok menyabui upah gaji kalau orang kamajan ko nak kata bayi dia wak kini ko kiro-kiro yalah atek patut je mungkin itu kunci dia buyan. Lalu kemudian anak amboko keceknya nyodo pisau lah ia agak tajam setek dan disaian ke bawang je. Kau pisau tajam basaian ke bawang. Itu tu nak sesuai nak habis energi tu nan level lo nama jajanan kene-kene tu cari lo. Alhamdulillah kau pengalaman spiritual. Karena keikhlasan tak pernah ada menyebutkan angka-angka. Orang tu mengertian. Alhamdulillah tamat kuliah mo. Ia memang tak pernah lo talambik lo pengurus tu memberikan semacam anulah. Nama tu maisyah anulah kok sedekah. Karena memang ikhlas. Ambo majan anak tu dulu anak ambo di situ tu 200-an dulu tu wisuda dulu khatam Quran wisuda tu terbesar balik pandai-pandai kuliah selalu bawa jual anak tu je bahagia terharu karena memang itu rasa cinta rasa bahagia anak-anak mu tarasul dan bu nyo sanang lo mayang bui awak latihan kuliah pandai-pandai tiba di surau disambut di anak-anak yang ceria gembira hafal Al-Quran karena memang kecintaan cinta nak do memandang lain kalau dipandang lain panik wade mau pupe deh mencuci racu deh latih deh karena itulah yang namanya pengabdian ada yang melekat kewajiban dan ambo menyadari pulo ambo ko digadangan dek masyarakat banyak masyarakat nak membantu awak sekolah membantu mengaji membantu kuliah do negara nama dia ko hidui anu ko jamaah masyarakat banyak masyarakat mangko pengabdian sosial kepada masyarakat itu memang tentu tanggung jawab oleh itulah betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang kepada umatnya karena semuanya adalah karena kecintaan kepada umat jadi cinta nanyo di dunia ingin dibawanya kita bersama sampai di akhirat sampai ke surga. Jadi tanggung jawabnya melekat tarik. Bahkan akan meninggal dunia, siapa disabut dari Nabi Muhammad? Ummati, umat ambu. Kalau namanya bi umat berarti kalau masuk keluarga hasil. Lah masuk anak cucunya, masuk anak-anaknya, istrinya, keluarga-keluarganya dan semuanya adalah umatnya. Karena beliau yang membimbing penuh dengan kesabaran. Sabar. Macam-macam nan diadu-adui orang. Nan iko lain lo gaya iko macam lo karakter ko lain lo kepribadiannya. Ado nang kari, ado nang luna, ado nang karengkang, ado nang elo, ado macam-macam. Di situ pulolah kepuasan Rasulullah madui. Bahkan ado lo nan menyakiti Nabi. Ada peluang dari Nabi memberikan balasan kayaknya. Nabi nak memakai kesempatan itu doh. Malaikat dia nak peduli malaikat kau menceliak Nabi Muhammad dianiaya, Nabi Muhammad disakiti. Ibu malaikat menceliak, wahai Muhammad Rasulullah, aku ada kesempatan pinta mulia kandak balaku. Muka sui sampai dia ma pacah kadi panganan kerengkang ko kadi pangan umat nan jaek ko minta ne apa ko diberikan azab diberikan hukuman Nabi nak mambi itu dong nak mengambil kesempatan memberikan hukuman balasan umat ambo berarti kan rasa dirinya dari Nabi Muhammad umatnya tuinyo seperti mana menyayangi dirinya, takatu pulanya menyayang umatnya. Takatulah awak bahwa awak mencintai Nabi awak. Kan kalau awak mencintai Nabi awak, berarti awaklah mencintai Allah. Caranya kalau awak akan mencintai Allah, yo cintai Nabi awak. Betapa perhatian Nabi kawak seperti itu. Mangko memang
eh, ajaran-ajaran ketauladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan untuk diri awak. Ajaran yang dibawa dari Nabi Muhammad semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami diutus, kata Allah, kata Nabi Muhammad itu, kata Allah bahwa Nabi tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak diutus Allah kecuali pembawa rahmat, kasih sayang, kedamaian untuk alam semesta. Kalau betul kalau umat manusia kolej ikut je segala suruh, menghentikan segala tagah, mana mulia, mana tidak mulia, aman, salamai biaku. Salamai manusia salamai lo alam Alam ko kan dunia juga. Dan alam ko akan maslahat kalau manusianya baik. Tapi kalau manusianya tidak baik, alamku akan terjadi pengerusakan. Bagaimana kau terjadi pengerusakan? Dek karena ada lobo manusia itu tadi. Manusia lobo, baannya mendapatkan keuntungan, menggeruk keuntungan, sementara mengabaikan keselamatan orang banyak. Malam contohnya. Aduh dibuai ko sadue untuknya mendapatkan keuntungan, tapi berdampak karena lain, berisiko terjadilah banjir, terjadilah longsor. Makanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau umat manusia lain patuh juga kepada ajaran Nabi. Pagi kini kita lanjutan surah Ali Imran ayat 72. 72 lah petang 2 ya petang nak. 7 petang 71 72 kini 73 leh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Iko masih bicara lanjutan ayat nang kapatang ko masih orang ahli kitab, orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu jamaah iko mainian kepada ahli kitab. Orang nan ahli, orang nan tahu, orang nan paham, nan mengerti itu itu alun tentu anulai alun tentu lo orientasinya untuk kebaikan leh. Ado bertopeng dengan ilmu, bertopeng dengan kebaikan. Patang kami sama buya kerajaan itu dibungui majlis zikir Nurul Yakin di pesantren Nurul Yakin Al-Hufaz. Kata buya kerajaan, jadi nan orang tasawuf itu bukan karena nilainya tasawufnya tinggi. Kok kan cerita kami nak pesantren wah. Kan ada pelajaran, ada tafsir, ada hadis, ada tauhid, ada tasawuf, dan lain kan ada ujian. Itu nilai tinggi. Kadang-kadang ada tarangan utai, rajim apa, segala macam tinggi nilai. Apakah ini disebut dengan sufi? Alun. Itu nilai pengetahuan nama itu. Nilai knowledge, pengetahuan di utak. Tak kata pula contohnya ada orang pakar tasawuf. Pakar tasawuf tentunya mengamalkan tasawuf, punya ilmu itunya itu. Orang ahli kitab Yahudi kok contohnya. Kan kapatang wa qala ta'ifatum min ahlil kitab. Dari ahli kitab orang Yahudi itu disuruh bagaimanalah ke orang biman tu siang malamnya malam kapi awak. Tu lanjutan cerita lain. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kamu percaya, jangan kamu membenarkan kecuali hanya untuk orang yang mengikuti agamamu. Nan samo Jawa yalah. Nan sa bendera Jawa, nan sa kelompok Jawa, nan sa aliran Jawa. Itu je. Nah orang tua ganggu elah. Nang kari paci kenyeko, nang kari perpegangnya, nang kari picayo, itu adalah nang kelompok awak. Nanti mengikut ajaran awak. Itu aja tu. Di luar tu tidak akan model-model kecorang kini eksklusif namanya. Dalam konteks pergaulan. Itu bahasa orang Yahudi itu tadi. Berkata Allah Ta'ala. Qul
innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan ke mereka tu, kata Allah ke Nabi Muhammad lah. Karena memang pendekatan mereka, metode mereka mendoktrin. Mereka kok hebat mendoktrin. Jadi kelompok internalnya di dalamnya doktrin begitu luar biasa. Itu kan soal ba'a modelnya bersahabat dengan orang beriman. Cari tuwe yo bana siangnya menyatakan beriman, yo wa di malamnya nyo membalas atau mencari kekurangan dan kejelekan. Katakanlah wahai Muhammad, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu hanya petunjuk Allah. Artinya adalah ajaran Islam, agama Islam. Agama Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kata Allah Ta'ala, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Jadi agama Islam yang disebarkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, akhir segala Nabi dan imam segala Rasul, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha, aku nyatakan Islam sebagai agamamu. Jadi lah jelas sekali penegasannya, agama Islam agama yang sempurna, agama yang relevan dengan semua zaman. Ndak do disebut ketinggalan doh, tapi semuanya sudah sempurna. Ajarannya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadilah di jalan Allah Ta'ala, petunjuk itu hanya petunjuk Allah. Kita tadilah kita ulas tentang ba'a mencintai Allah, mencintai Rasul. Jadi petunjuk nan ada tu adalah petunjuknya Allah, yaitunya Islam. Apa nan di luar Islam itu adalah sesat. Jadi nan di luar Islam sesat. Karena agama nan diredai di sisi Allah adalah agama Islam. Itu penegasan dari cara madoi orang kafir Yahudi ketikanya majak awak masuk ke agama mereka, ketikalah dalam kelompok mereka nyodoktrin. Itu dingi Allah bahwasanya agama Islam itulah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak beragama, takah awak kini kolah. Awak tahu beragamaku kan pertama bana dek karena awak terlahir dari keluarga muslim. Yo tenang. Aku nak syukuri pertama aku. Tu perlu bersyukur awak tu lahir dari keluarga muslim. Lalu komunitas awak, tetangga awak itu adalah muslim. Lalu orang tua awak dan muslim disuruh awak mengaji. Baguru awak. Kalau nak do guru awak tu nak tahu luar. Mulai dari awak mengaji Al-Quran, itu adalah langkah awal untuk mempelajari agama. Jadi awak mempelajari agama, salah satunya tu jendela kendaraannya adalah pandai membaca Al-Quran. Apa maksud pandai membaca Al-Quran ko? Apakah sekedar membaca lafaz saja? Ternyata tidak. Karena awak disuruh baraja ko, ternyata tidak sekedar pandai membaca Al-Quran, pandai lo memahami makna Al-Quran. Sehingganya bisa dibaca kitab-kitab yang lain, sumber-sumber ajaran agama. Baguru tu disuruhlah awak baguru. Adik karena awak baguru, ada sanad kaji awak, ada silsilah kaji guru awak, mangko disitulah guru ada bangunan emosional kawak. Maka
awak mencari rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, barakat dari guru. Jadi bersama guru nawak dapean adalah keberkahan. Jadi dapat barakat kaji dari guru awak. Banyak contoh betapa santri-santri yang hormat ke guru dapat barakat kaji. Atau cie dia janda guru bisa dapat dua dia janda guru bisa dapat 3. Kalau kini lah 5 balik dia janda guru berapa cie pun tolong bolong lo antah layan lo tendak. Karena memang ternyata kemuliaan ilmu itu luar biasa. Bahkan di dalam kecek dari Imam Syafi'i, wa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah nur. Wa nurullahi la yahdi li asi, dan cahaya Allah itu, nur Allah itu tidak akan bisa datang kepada orang melakukan maksiat, kepada orang yang durhaka. Jadi nempelelah kepada orang yang taat. Jadi guru awak dalam meninggal dunia masih ada ikatannya sama awak sebagai murid. Jadi itu justru ketika guru awak lah meninggal dunia, disitulah doa-doanya kemudian lebih mustajab. Walau tu inilah mati mah. Tapi itulah ketika jasadnya lah berpisah daripada rohnya, berpisah dari jasad, kan ada terbebani lah. Kalau rohnya kok kan lah terpisah dengan jasad, dan jasad kok nak membek maksiat, nak membek dosa, nak mempengaruhi banyak, membek halang-halangi banyak nafasu dek jasad kok, dan itulah yang kemudian menghambat berbagai macam aktivitas baik awak. Tapi dengan guru lahir dan batin, mangku awak menziarahi guru awak dek karena ada hubungan batali awak sama guru awak. Walaupun nyolah meninggal dunia, ini akan tetap memberikan keberkahan ke awak. Bara banyak barakat itu. Takaulaan tu kan barakat dek karena makam Syekh Burhanuddin ada di situ, sehingga dapat keberkahan masyarakat sekelilingnya. Guru nalah meninggal dunia tapi masih bisa memberikan penghidupan bagi orang hidup. Rami orang sinan balanjo lo, orang bajo Bali lo orang sinan hidup ekonomi. Jadi katut di dalam kajian tasawuf, at-ta'atu tajma'una, ketaatan awak kepada guru itu akan bisa membuat awak berkumpul bersama guru awak. Kalau awak berkumpul sama guru awak, orang-orang soleh, syuhada, minal anbiya dan nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, para ulama, para syuhada, dan nanti kita akan berkumpul je mereka. Jadi kalau lah berkumpul awak jo guru-guru, jo aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Dan wali itu kan apa namanya tu, susah awak mencari ciri-ciri nama orang dan statusnya wali. Tapi nan wali sendiri kalau dia orang awak, kalau istilahnya kan karomah kalau di kampung awak. Takah ungku saliyah kok karamai, dapat kemuliaan dari Allah. Jadi ketaatan kepada guru itu akan bisa memberikan awak kesempatan untuk bisa berkumpul dengan mereka. Walaupun mereka sudah tiada jasadnya, tapi rohnya selalu bersama awak. Takah tu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'siyatu tafrikuna, kalau durhaka ka guru, karengkang, dan itulah yang membuat awak berpisah sama guru. Guru dengan kajinya, dengan amaliyahnya, dengan paham-pahamnya, yang itu yang membuat awak akan bisa menyatu. Kecil orang kini lai batali awak, lai batali. Ado sanad lai takabbe awak tu tabau lo. Apalagi awak posisi awak adalah muttabi', posisi awak posisi pengikut. Nang kawe ikut mah tentu guru awak. Ada tanggung jawab dari guru awak.
Kalau seandainya awak mengikuti, berarti ada tanggung jawab guru awak dan akan menyelamatkan awak. Jadi bahkan banyak para ulama-ulama yang soleh itu sialai ikut sama juambo, insyaallah bahasa ambo nanti di surga. Takah Tuhan. Siana menjadi santri ambo, nama ikut dengan ambo. Kalau ambo itu tentunya lah mengikuti belajar lo agama-agama ajaran-ajaran Islam ko kepada ulama-ulama sampai kepada Nabi. Nah, oleh karena itu kita kepada guru, kepada Rasul, karena memang ada ikatan yang menyatu di dalam diri awak kaguru. Itulah yang membuat kita sebagai pengikutnya mengamalkan ajaran Islam. Kalau lah hendak guru, apa lagu itu? Man ana tu, man ana. Kalaulah tidak guru, siapalah awak? Laulakum. Kalaulah hendak guru, ma ana, sialah awak. Kan guru yang mengajar awak tahu je Tuhan, tahu je agamu. Jadi tahu je Tuhan, tak sekedar takkan nak SD dah. Kalau nak SD, dia tahu Tuhan. Lain. Siapa nama Tuhan awak? Allah. Itu nama pengetahuan dari aspek kognitif, aspek pengetahuan. Tapi ada aspek afeksi, perilaku, tindakan dari pengetahuan itu turun kepada amaliyah, sikap, lalu kemudian afeksi, kognisi, lalu kemudian psikomotorik. Psikomotorik dalam bentuk tindakan, gerakan, karya dan segala macamnya. Jadi dijawab, disampaikan, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Sungguhnya hidayah itu adalah hidayahnya Allah. Lalu ayyuta ahadum mithla ma utitum, bahwa diberikan seseorang semisal apa yang diberikan kepadamu, mulai dari kitab, kebijaksanaan dan karunia dan kelebihan. Jadi memang yang diberikan, memangnya mereka kan apa lo, ada lo kitabnya, ada lo rasulnya, kemudian di dalam itu ada lo hikmah dan kebijaksanaan, ada lo di situ kelebihan-kelebihan. Tetapi orang yang mendapatkannya adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yuhajjukum inda rabbikum. Jadi suruh sampai lo dek Nabi Muhammad, dia Allah Ta'ala sampaikan, atau mereka menghujahmu atau menebatmu. Aku dan mereka tu tentu akan berdebat. Mereka tu siapa? Mereka tu inyo na mengecek, menghujahmu. Artinya orang-orang beriman akan mengalahkanmu di sisi Tuhanmu di hari kiamat, karena sesungguhnya kamu adalah agama yang benar. Dan pasti dalam konteks seperti itu akan terjadi selalu perdebatan. Ada hujah menghujah, ada berargumentasi terkait dengan keyakinannya soal Tuhan. Dan mereka orang ahli kitab tu tahu tu, dan orang mukmin ko akan bisa mengalahkan kamu. Tahu itu orang mukmin ko secara aja secara ilmu kaji kebenaran akan bisa mengalahkanmu. Nyo lah tahu tu, nyo kalah, tapi nyo balian tarik supaya semangat kelompok mereka ko supaya menggebu. Padahal lah yakin ya tu, orang mukmin ko akan menang, orang mukmin ko akan mengalahkan mereka. Berdebat soal agama, berdebat soal Tuhan, karena memang orang mukmin ko berada pada agama yang benar. Tetapi nyo balik-balian tadi itu lu caro caro kampanye gua. Sebenarnya kok kebenaran itulah ada di pihak orang beriman. Harusnya nyo mengikut lah, nyo lah tahu itu. Lah tahu nyo akan kalah, ajo nangka diperdebatkan lah kalah jawanya. Tapi nyo kan karyango, anak itu managaan banang basah. Kariharang managaan banang basah. Tapi itu lo caranya mendoktrin itu.
mendoktrin kelompok sehingga jangan kelompok ko percaya ka orang beriman kan. Itu memang itulah karakternya mereka. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Katakanlah sesungguhnya karunia itu adalah di tangan Allah. Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Dan punya karunia itu Allah. Yang petunjuk itu adalah Allah. Kari harang bananyo, kari anguk banai menagak banang basah. Yakin wa seyakinnya kata Allah disuruh sampaikan dari Nabi Muhammad bahwasanya karunia itu berasalnya dari Allah. Allah memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Jadi diberikannya bukan diberikan kepada mereka sebenarnya. Walaupun mereka ada pelo kekayaan, kekuatan akses politik, mungkin peluang-peluang bisnis, itu kan dapat ninyo itu kan rahman itu. Allah Maha Pengasih, kasih dikasih. Tapi dan sayang itu adalah dari Allah kepada orang yang beriman. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah dan Allah Maha luas, banyak karunia, banyak rezeki, banyak kelebihan. Alim, Maha mengetahui dengan orang siapa yang ahli sebenarnya. Aduh semua ayat terakhir dan kene pendek ayat 7 sampai yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan pemberikan rahmatnya itu kepada orang yang dikehendaki karena Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi dulang lo balik ku ditaki di ayat 70 sampai ditaki lo yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah tuh mengkhususkan, mentaksiskan rahmatnya itu kepada orang yang dikehendaki. Maka ini baruan rahmat dari Allah, syafaat daripada Nabi, barakat dari guru. Karena di ayat 70 kok yahtassu bi rahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya itu kepada orang yang dikehendaki. Maka awak kan mencari supaya Allah sayang kawa, Allah kasih kawa, dapat dewa rahmat Allah. Maka bara banyak doa tu bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Karena ingin awak mengharapkan rahmat dari Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.